edukasi parenting menghadapi anak sekolah daring. Di Desa Derwolo, Kecamatan Pengasih, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas membuat video. Oh alah, video gampang, tinggal rekam selesai, paling sejam jadi. Di sini aja kali ya. Tapi jelek backgroundnya. Oh, diakalin aja lah. Oke, kita pakai jas hujan biar estetik. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai proses bagaimana tumbuhan melakukan fotosintesis. Jadi fotosintesis adalah pembuatan. Woi, jadi ayam yang banyak dimasukkan wajan ya ayam ya. Jadi fotosintesis adalah pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau pada klorofil dengan bantuan cahaya. Ilahi. Cahaya matahari. Oh ya aduh. Ah sudahlah, malam aja lah. Jadi di video ini saya mau ngamuk. Ah sudahlah, aku capek. Film pendek tersebut merupakan cuplikan beberapa peristiwa yang terjadi selama pembelajaran daring selama pandemi COVID seperti ini. Tidak sedikit pula anak-anak merasakan perbedaan pengajaran ketika di sekolah dengan gurunya dan ketika di rumah dengan ayah ataupun dengan ibunya. Sehingga ada beberapa anak yang sulit beradaptasi dan menyebabkan dirinya mudah bosan. Mimpi buruk itu sebaiknya tidak diceritakan. Ilmu parenting merupakan ilmu yang mempelajari mengenai pola pendidikan dan pola asuh anak. Ilmu parenting sangat penting. Melalui ilmu parenting ini, orang tua dapat mengetahui cara mengasuh anak dengan baik dan benar, membangun stimulus sensori motorik anak dengan benar, dan cara menggunakan kata-kata yang tepat untuk anak yang sesuai dengan tahapan perkembangan anak tersebut. Membaca ta'awuz 3 kali sambil mengubah posisi tidur. Menurut Santruk, periode perkembangan terdiri dari 3 periode utama, yakni periode anak, mulai dari masa prenatal atau usia kandungan hingga 12 tahun. Yang kedua ada periode remaja, usia 12 tahun hingga 23 tahun. Dan yang ketiga periode dewasa, yakni umur 23 tahun hingga memasuki masa lansia. Adapun periode anak diklasifikasikan lagi menjadi beberapa periode, yakni periode prenatal atau sebelum kelahiran, masa bayi, mulai dari kelahiran hingga 18 atau 24 bulan, masa awal kanak-kanak, yakni usia 5 hingga 6 tahun, dan masa pertengahan dan akhir anak-anak, yakni sekitar usia 6 hingga 10 atau 12 tahun. Allah memerintahkan Pada masa kanak-kanak awal, yakni mulai dari masa akhir bayi hingga 5 atau 6 tahun, pada masa ini anak belajar untuk menjadi lebih mandiri dan lebih memperhatikan dirinya. Mereka mengembangkan kesiapan sekolah, seperti mengikuti perintah dan mengenal huruf, serta menghabiskan banyak waktu untuk bermain dengan teman sebayanya. Pada tahun-tahun pertama ini merupakan saat yang kritis bagi perkembangan anak, maka orang tualah yang sangat berperan penting pada masa ini untuk memberikan contoh yang baik kepada anaknya. Selanjutnya memasuki masa pertengahan dan akhir anak. Periode ini merupakan masa perkembangan yang terentang dari usia sekitar 6 hingga 10 atau 12 tahun. Masa ini sering juga disebut sebagai tahun-tahun sekolah dasar. Anak pada masa ini sudah menguasai keterampilan dasar membaca, menulis, dan matematik. Insya Allah
Istilah populer di masyarakat yakni kalistung, baca, tulis, dan berhitung. Sholat wajib, Ra. Dan yang menjadi sentral tema periode ini adalah prestasi dan perkembangan pengenalan diri anak tersebut. Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Menurut Santrop, masa remaja merupakan periode transisi perkembangan antara masa kanak-kanak dengan masa dewasa, yang melibatkan perubahan biologis, kognitif, dan sosio-emosional. Kehidupan remaja merupakan kehidupan yang sangat menentukan bagi kehidupan masa depan mereka selanjutnya. Pada tahap perkembangannya, remaja memiliki karakteristik dan tugas di antaranya yakni yang pertama, mencapai hubungan yang matang dengan teman sebaya. 2. Dapat menerima dan belajar peran sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. 3. Menerima keadaan fisik dan mampu menggunakan secara efektif. 4. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua dan orang dewasa. 5. Memilih dan mempersiapkan karir di masa depan sesuai dengan minat dan kemampuannya. 7. Mengembangkan sikap positif terhadap pernikahan, hidup berkeluarga, dan memiliki anak. 8. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan sebagai warga negara. 8. Mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. 9. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam tingkah laku. 10. Mengembangkan wawasan keagamaan dan meningkatkan religiositas. Menurut Harlock, ada beberapa masalah yang dialami remaja dalam memenuhi tugas-tugasnya tersebut, yaitu masalah pribadi dan masalah khas remaja. Remaja masa kini banyak sekali mendapatkan tekanan-tekanan, mulai dari kondisi lingkungan dan kondisi sosial budaya, serta perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya masalah-masalah psikologis berupa gangguan penyesuaian diri atau perilaku yang menimbulkan bentuk penyimpangan perilaku yang biasa disebut dengan kenakalan remaja. Pada masa pandemi saat ini, peran orang tua akan sangat penting dalam membantu dan mendampingi putra-putrinya. Ketika pembelajaran online, ketika putra-putri belajar daring di rumah, standar sistem pembelajaran mereka menjadi bergantung dengan bersama siapa mereka belajar. Terlebih ketika anak diasuh oleh orang lain yang bukan orang tua, seperti suster pengasuh, nenek, orang tua, ataupun kakak, adik, hingga saudara, pola asuh yang diterapkan pun akan berbeda-beda pula. Kondisi lingkungan sekitar yang menjadi tempat belajar pun juga akan mempengaruhi kualitas belajar. Tak jarang juga orang tua sering memarahi anaknya ketika mereka terlihat malas mengerjakan tugas sekolah, dan bahkan hingga tertidur dan mengulur-ngulur waktu untuk mengerjakan. Namun, terkadang para orang tua kurang menyadari penyebab apa yang membuat anaknya demikian. Merasa bosan, suntuk dengan kondisi rumah, tidak bersemangat belajar, tidak ada teman belajar, lapar, atau membutuhkan camilan, gerah, dan lain sebagainya yang biasanya ditemui oleh anak yang menempuh pendidikan secara daring ketika di rumah. Ketika di sekolah, anak-anak memiliki waktu untuk istirahat dan makan, serta bertemu dengan banyak temannya. Namun ketika di rumah, anak-anak hanya duduk dan belajar di tempat yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Hal itu yang dapat menjadi pemicu anak merasa suntuk sehingga memicu anak mudah marah dan tidak sabar dalam mengerjakan belajar. Tips parenting pembelajaran online yang menyenangkan. Yang pertama, rencanakan target belajar. Orang tua harus mampu memantau dan mendampingi anak dalam menentukan target belajarnya. Misalnya, seperti dalam belajar berenang untuk penilaian renang bulan depan, atau ujian praktek sekolah.
membuat video praktek renang, maka sebelum deadline ujian praktek berlangsung, orang tua harus mampu membantu menstimulus anak. Dalam waktu 1 minggu pertama, target belajarnya harus sudah mampu mengatur nafas ketika berenang misalnya. Yang kedua adalah kondisi lingkungan. Alangkah baiknya orang tua membantu anak dalam menentukan kondisi lingkungan yang seperti apa yang membuat anak nyaman dan betah belajar. Seperti kondisi rumah yang tidak bising atau justru memerlukan musik relaksasi seperti musik klasik, menggunakan aromaterapi, cahaya lampu, camilan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menasihati dengan cara yang tepat. Disarankan sebelum memberikan nasihat kepada anak harus dalam kondisi perut kenyang terlebih dahulu, terutama anak laki-laki. Baru setelah kita mulai menasihati secara pelan-pelan agar mudah diterima anak kita tidak diperkenankan untuk duduk di depan muka anak, melainkan duduk agak serong. Hal itu bertujuan agar anak tidak merasa tertekan atau tersudutkan. Apalagi memarahi anak atau menasihati anak dengan berdiri sedangkan anak di bawah. Hal itu akan semakin membuat anak merasa tertekan dan tersudutkan. Hindari juga penggunaan kata jangan, namun diganti dengan kata lain seperti jangan diinjak atau diganti dengan misalkan lewat sini saja ya nak. Hal itu bertujuan menstimulus otak untuk menerima perintah yang baik. Yang keempat, tanggung jawab. Ajarkan kepada anak mengenai arti penting tanggung jawab, terlebih tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan juga kewajiban yang diembannya. Yang kelima, membiasakan anak mengucapkan 3 kata luar biasa. 3 kata tersebut yakni maaf, tolong, dan terima kasih. Yang keenam, menggunakan teori kepribadian modeling teori. Teori mengenai modeling ini merupakan pengembangan dari teori behavioral, adalah teori belajar dengan mencontoh atau observational learning yang dikemukakan oleh Albert Bandura. Perilaku manusia dapat terjadi dengan mencontoh perilaku individu yang ada di lingkungan. Perilaku individu terbentuk karena berinteraksi dengan lingkungannya. Contohnya, seperti ketika orang tua menyuruh anaknya rajin membaca, disarankan orang tua juga ikut mendampingi dan menstimulus anak. Ikut membaca buku lain juga seperti buku resep makanan atau buku bacaan yang lain di dekat anak tersebut.